kegiatan usaha atau bisnis, Nextcool dan Halokas bukan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang dua pinjol yang sedang viral di dunia perpinjolan gitu ya. Karena dua pinjol ini sedang mudah mencairkan dana ke siapapun gitu ya, mau nasabah yang banyak Galbay maupun nasabah-nasabah yang belum Galbay ataupun yang Galbaynya baru sedikit gitu. Jadi lagi gampang-gampangnya mencairkan kedua pinjol ini gitu ya. Nah, nama dari dua pinjol ini adalah Halokas dan Nextcool gitu ya. Pertanyaannya sekarang ya, apakah Halokas dan Nextcool adalah pinjol yang legal atau pinjol yang ilegal ya? Seperti yang kalian tahu, ada beberapa resiko-resiko jika Anda Galbay di pinjol yang legal maupun yang ilegal gitu. Makanya berhati-hati gitu. Sebenarnya mau Galbay di pinjol legal ilegal pun ya sama saja sih sebenarnya gitu. Karena ya mereka mengancam juga, sama-sama mengancam, cuman kalau di pinjol yang ilegal itu kan lebih, berani gitu ya, karena mereka itu sudah tahu ilegal, DC-nya itu sudah sadar bahwa dia itu kerja di kantor ilegal, ya sudah lakukan apapun gitu ya, oke. Nah, jika Anda Galbay di pinjol legal gitu ya, apalagi yang namanya sudah besar gitu ya, nama pinjolnya ini sudah ngelotok gitu ya, persentase kemungkinan didatangi DC lapangan adalah 10% gitu ya. Kenapa 10%? Kecil amat Bang ya. Karena banyak nasabah yang Galbay di pinjol legal resmi ya dan ada DC lapangannya seperti Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo ya. Mereka ini tetap tidak didatangi DC lapangan ya, walaupun mereka Galbay di situ gitu ya. Banyak sekali nasabah yang Galbay di situ tapi tidak didatangi DC lapangan gitu ya. Jadi, maka dari itu Anda yang galbay-galbay di pinjol-pinjol besar itu ya tidak perlu takut, tidak perlu cemas sebenarnya. Belum tentu Anda itu didatangi juga gitu ya. Banyak sekali nasabah yang juga tidak didatangi gitu. Oke ya, itu resiko yang pertama, didatangi DC lapangan, presentasinya 10%, oke. Resiko yang kedua jika galbay di pinjol yang resmi adalah mendapatkan predikat konsumen macet di slik OJK-nya gitu atau di BI checking-nya gitu. Anda itu nasabah macet, call 5 gitu ya. Tapi kalau saya tidak peduli ya, mau macet, mau enggak, mau bagus, mau enggak, saya tidak peduli, bodo amat ya. Saya mending cari uang yang banyak biar bisa beli barang secara cash ya, mensejahterakan diri saya gitu ya. Oke ya. Itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga, teror telepon, WA, SMS ya. Teror penagihan melalui telepon, WA, SMS ke nomor HP Anda dan ke nomor kontak darurat Anda gitu ya, pasti gitu ya, dihubungi gitu, oke. Kalau Anda ya menerima semua resiko itu, nothing tulus ya. Udah hidup Anda itu ya aman-aman saja ya, tidak perlu pikiran, nggak akan pikiran lagi ya kalau Anda menerima resiko itu. Oke ya. Nah, kalau Galbay dipinjol ilegal, ya pastinya data Anda ini diungkap ke publik dengan tujuan mempermalukan Anda, pastinya gitu ya, atau yang biasa disebut sebar data gitu kan ya. Pengungkapan status hutang Anda ke publik oleh DC-DC pinjol itu bisa melalui WA dan melalui sosial media gitu ya. Nah, kalau Anda hutang dipinjol dan sudah tahu resikonya gitu ya, maka yang harus Anda lakukan adalah meminimalisir resiko tersebut jika Anda ya tidak, apa namanya, ikhlas gitu ya. Misalkan saya, "Aduh nggak mau lah, nggak mau malu," gitu, nggak mau, ya ketahuan ini, ketahuan itu gitu ya. Kalau orang yang mau menerima resikonya, sudah nggak usah nonton video ini, ngapain gitu ya, ya sudah saja gitu. Malah buat apa sih Raja Galbay ini ngomong-ngomong kayak gitu kan, ya sudah saja unsubscribe saja ya, ngapain ditonton lagi. Anda sudah bebas, pikiran Anda sudah bebas dari pinjol gitu ya. Nah, tapi ya kalau Anda ya mentalnya belum kuat gitu ya, lalu Anda Galbay, maka yang harus Anda lakukan adalah meminimalisir resiko-resiko tersebut gitu ya. Contohnya, oh pinjol ilegal ini sebar data di WA dan sosmed gitu ya. Kata kuncinya WA, WhatsApp dan sosmed. Kata kuncinya. Berarti yang harus Anda lakukan adalah ganti nomor WA Anda ya dan ganti nama sosmed Anda. Oke ya.
Nah, jika sudah terlanjur kontak-kontak Anda menerima penyebaran data gitu ya, Anda broadcast balik bahwa itu adalah kesalahan atau data diri Anda dicuri gitu ya. Jika sudah, melalui Facebook gitu ya, melalui Facebook ya disebar datanya gitu, dibikin posternya gitu ya. Anda bikin lagi ya, bikin lagi Facebook-nya gitu kan ya. Jadi apapun yang pinjol itu lakukan ya, pinjol ilegal itu lakukan penyebaran data, kita, lakukan balik gitu ya. Anda disebar datanya, Anda sebar lagi ya dengan, apa namanya, mengaku bahwa data Anda itu dicuri gitu. Misalkan Anda disebar di Facebook, dibikin posternya ya, oleh DC-DC gitu ya, lalu dimasukkan gitu, di-tag semuanya gitu teman-teman Anda bikin lagi ya, Facebook atas nama perusahaan itu bahwa perusahaan itu telah melakukan kesalahan gitu. Pokoknya apapun yang pinjol lakukan, Anda lakukan balik gitu untuk menyelamatkan nama Anda gitu ya, oke ya. Ya kalau Anda mau, melakukan hal itu ya Anda pasti bisa gitu ya, nama Anda itu balik lagi gitu, oke ya. Nah itu yang kalau disebar datanya, kalau ada DC lapangan ya, bagi Anda yang nggak mau repot-repot, nggak usah ditemui gitu ya. DC lapangan kerja dari jam 9 sampai jam 5, Anda nggak usah ada di rumah gitu ya. Atau kalau ada anak, ada istri suruh bilang nggak ada gitu ya. Atau ditemui DC lapangannya, bilang nggak ada uang, ya nggak usah ke sini-sini lagi ya, beres. Gitu ya, nggak ada uangnya, percuma Mas, mau sampean mau gimana, mau nagih pun nggak ada, saya nggak ada uangnya gitu ya, oke ya. Nah, cukuplah ya resiko-resiko dan, sedikit-sedikit solusi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke judul kali ini, apakah Halokas dan Nextcool ilegal ya. Nah, saya sudah meminta keterangan dari OJK langsung ya, saya menghubungi OJK melalui WhatsApp ya, agar bisa dibaca oleh kalian semua gitu. Oke ya, langsung kita lihat isi dari pernyataan OJK tentang kedua pinjol tersebut, oke? Yuk langsung kita ke WhatsApp-nya. Nah, ini saya sudah ada di WhatsApp-nya OJK gitu ya, oke. Nah, saya langsung menanyakan, "Halo Kas," ya. Ternyata dibales, "Pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan bersifat konsultasi atau belum tersedia jawaban pada sistem kami," gitu ya. Tidak bisa dijawab oleh, chat robotnya OJK gitu, oke. Lanjut. Untuk berkonsultasi dengan petugas, silakan balas pesan ini dengan mengetik hubungi petugas. Oke, saya ketik hubungi petugas ya, biar petugas OJK-nya yang menjawab. Oke. Ini terima kasih ya sudah menghubungi kami, petugas kami segera menghubungi Anda bla 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 ya, saya tunggu aja gitu ya. Nah, sembari menunggu saya harus, memasukkan identitas diri saya gitu, yang mana namanya Agus dari Tegal, menanyakan pinjol dan perihal ketiga ini adalah pengecekan legalitas perusahaan gitu ya, biar, si karyawan OJK-nya ini, oh tahu ini Bapak Agus dari Tegal mempertanyakan pinjol ya dan, ingin mengecek legalitas perusahaan gitu. Oke lanjut. Nah di sini ya, "Bapak Agus mohon diinformasikan untuk nama perusahaan, screenshot logo aplikasi perusahaan dan bidang usaha perusahaan yang akan dicek legalitasnya," gitu. Ini saya screenshot-kan dari HP saya gitu kan ya. Ini Nextcool, ini Halokas gitu kan ya. Nah, Nextcool dan Halokas bergerak di bidang usaha apa? Mohon disebutkan detailnya. Finansial teknologi gitu ya. Lalu OJK balas lagi, "Maksud kami mohon diinformasikan Nextcool dan Halokas bergerak di bidang usaha apa, Pak? Pinjaman online, e-commerce atau lainnya? Mohon disebutkan detail informasinya," gitu. Pinjaman online gitu, karena kalau finansial teknologi itu ya ada bukan pinjol aja gitu ya, ada yang lainnya gitu kan ya, oke. Ada investasi, dan lain-lain, oke. Nah lanjut. Di sini Bapak Agus, ini Agus bukan nama asli saya, oke ya. Terkait dengan Nextcool dan Halokas yang bergerak di bidang usaha pinjaman online, terkait dengan pertanyaan atau informasi yang Bapak sampaikan melalui laporan sebelumnya dapat kami informasikan beberapa hal sebagai berikut, oke. Nomor satu, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan atau LJK di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain gitu ya. Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh OJK saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending gitu ya. Fintech inovasi keuangan digital IKD dan fintech securities crowdfunding gitu. Oke, lanjut. Nomor 2, saya males sebenarnya baca-baca begini ya. Oke. Nomor 2, kegiatan usaha atau bisnis Nextcool dan Halokas bukan ya, bukan merupakan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar kegiatan usahanya di OJK. Oke ya, jelas ya. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan pengawasan dan penindakannya. Oke. Nomor 3, Bapak diharap lebih teliti terkait perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator ya. Saat ini tidak semua perusahaan fintech yang melakukan kegiatan usaha peminjaman dana telah terdaftar di OJK ya. Terdapat pula entitas yang mengaku telah terdaftar di OJK padahal tidak terdaftar gitu ya. Sebagai bahan informasi, berikut ini tautan untuk mengetahui fintech yang terdaftar di OJK gitu. Oke, lanjut. Nomor 4, apabila perusahaan dimaksud dianggap meresahkan atau mengganggu atas ketertiban umum, Bapak dapat melaporkannya kepada pihak berwajib, yakni kepolisian melalui email info@cyber.polri.go.id atau melaporkannya kepada Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id gitu ya. Ini ada lagi nih ya. Aduh, malas saya bacanya. Oke, apabila Nextcool dan Halokas bukan bergerak di bidang usaha pinjaman online, berikut kami informasikan ya. Satu, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya OJK mengawasi. Ini sama seperti yang di sini ya. Sesuai dengan tugasnya gitu ya. Di nomor 2, intinya di nomor 2 ya, kegiatan usaha investasi Nextcool dan Halokas bukan merupakan kegiatan lembaga jasa keuangan LJK sehingga tidak terdaftar izin usahanya di OJK ya. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan dan penindakannya gitu. Oke ya, ini menurut OJK gitu ya. Sebenarnya ya, ini kurang sebenarnya sebagai masyarakat yang awam seperti kita ini ya. Ini informasinya ini kurang gitu. Nah, saya tanyakan lagi kan ya. Jadi ilegal ya ini ya, gitu kan ya. Nah, OJK balas, kami informasikan kembali apabila Nextcool dan Halokas yang bergerak di bidang usaha pinjaman online, kegiatan usaha atau bisnis Nextcool dan Halokas bukan merupakan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar kegiatan usaha di OJK. Gitu. Ya, bukan gitu ya. Apa namanya? Tidak terdaftar gitu ya. Susah amat ya ngomong ilegal ya gitu ya sebenarnya ya. Lanjut, dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Pokoknya intinya begitulah ya. Pokoknya intinya tidak terdaftar Halokas dan Nextcool ini gitu ya. Nah, tapi ya saya itu agak rancu sebenarnya ya, punya dua arti sebenarnya gitu. Yang pertama ya, Halokas dan Nextcool ini ilegal, yang kedua Halokas dan Nextcool ini di bawah ya, di bawah, badan, keuangan lain, gitu loh. Ya jadi mereka ini legal atau enggak, gitu. Ya jadi kan bingung kan ya, ini bukan di bawahnya OJK gitu ya, tapi di bawah, badan keuangan ini gitu. Misalkan langsung ke BI, ke Bank Indonesia gitu ya. Gitu kan harusnya diinformasikannya gitu. Jadi makanya simpang siur. Ya, simpang siur begini gitu kan, ini ilegal apa legal gitu. Tapi ya, kembali lagi sih sebenarnya ya, yang namanya pinjol itu ya semuanya itu meresahkan gitu, tidak ada yang tidak meresahkan, semuanya meresahkan. Makanya dari sekarang Anda kalau sudah terlanjur, main pinjol, tidak ada uang lagi, sudah galbaikan, sudah berhenti ya. Anda berhenti main pinjolnya, mau sebanyak apapun ya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai Anda jual rumah, jual motor, jual perusahaan ya, bertengkar dengan istri, cerai, gitu, hanya karena hutang pinjol gitu. Berhentikan ya pinjol-pinjol Anda itu ya, oke. Lalu ya sudahi saja gitu loh, ya jangan main-main pinjol lagi, jangan mencari-cari
gali lubang tutup lubang gitu, mencari-cari pinjol lain untuk nutup ya sudah, itu sudah nggak sehat gitu ya. Oke ya, intinya sih begitu ya, tanpa kita, apa ya, mengetahui izinnya sebuah pinjol mau legal ilegal pun sebenarnya harus kita jauhi gitu ya. Bagi yang belum mainan pinjol nggak usah mainan pinjol, oke ya. Bagi yang sudah mainan pinjol ya sudah tidak ada uang berhenti, oke ya. Ya sudah, semoga, video ini bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya, oke.